Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara pada saat ini. Saya percaya saudara semua yang mendengar ada dalam sukacita dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan sesuatu dan mengajak saudara untuk belajar tentang bagaimana kita mau menjadi seorang pelayan yang terbaik ataupun excellent servant. Pelayan sama juga artinya dengan seorang hamba, atau bisa dikatakan pesuruh, pembantu, ataupun budak. Yaitu seseorang yang melayani tuannya untuk menyenangkan hati tuannya. Dalam Alkitab dikatakan dalam Efesus 6 ayat 5, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar." Kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan suruh kita untuk menaati Tuhan kita yang ada di dunia ini. Maksudnya, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani, dimanapun kita ditempatkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita harus menaati Tuhan kita ataupun pemimpin kita. Mungkin saudara bekerja di PT atau dimanapun saudara berada, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, Tuhan mau supaya kita mau menaati Tuhan kita ataupun pimpinan kita. Bukan hanya karena dilihat mereka atau supaya bisa menyenangkan hati mereka pada saat mereka ada, tetapi kita mau melakukannya sebagai bentuk pelayanan kita, bukan sebagai kewajiban kita. Karena kalau kita melakukan sesuatu sebagai kewajiban, yang ada adalah kekecewaan dan bentuk beban, dan kita tidak bisa menikmati pekerjaan itu. Kita harus membuat sesuatu itu sebagai pelayanan atau sebagai bentuk perbuatan kita untuk Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 22. Mari kita baca. "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Tuhan mengajarkan kita, saudara, untuk menjadi seorang hamba yang menaati tuannya. Bukan hanya dilihat ketika mereka melihat kita, tetapi ketika mereka tidak melihat kita pun, kita harus mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, supaya melakukan segala sesuatu karena takut akan Tuhan. Dan dalam ayat 23 dikatakan, Kolose 3 ayat 23, "Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Nah, ini saudara yang sangat perlu. Kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Anda melakukan segala pekerjaan saudara dimanapun Anda berada, kerjakan dengan segenap hati, bukan untuk manusia, bukan untuk mencari muka, mencari pujian, atau mencari hormat, ataupun kita mencari pujian daripada atasan kita. Kalau kita mencari itu, maka yang ada adalah kekecewaan, karena manusia pastinya tidak bisa memberi kita apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan, maka kita akan mendapat namanya kebahagiaan. Sekali lagi saudara,
Kalau kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan, maka kita akan mendapat namanya kebahagiaan. Itu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, hanya Tuhan yang memberikannya kepada kita. Jadi saudara, di dalam dunia ini pun Tuhan memerintahkan kita untuk taat. Apalagi untuk Tuhan sendiri, kita harus taat kepada Tuhan. Dalam bentuk pelayanan kita, di dalam ministry kita, kita jangan membuat sesuatu pelayanan kita untuk menyenangkan hati manusia ataupun menyenangkan pimpinan kita, tetapi kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, melakukan yang terbaik yang daripada yang kita miliki untuk Tuhan. Segala pikiran kita, upaya kita, segala apa yang kita miliki, talenta kita, kita mau kasih sama Tuhan yang terbaik yang kita miliki. Itulah yang Tuhan inginkan. Supaya apa dikatakan dalam Kolose 3 ayat 24, kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus. Nah, ini ya saudara, kalau saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, maka upah kita adalah Kristus. Yaitu kita tidak tahu bagaimana bahagianya hidup kita kalau kita menerima upah Kristus. Itu yang dikatakan di dalam ayat 24, Kolose 3 ayat 24. Sebagai upah Kristus adalah sebagai Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita adalah hamba Kristus, saudara. Kita mau mengerjakan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.